Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi awfaqna bidaril islami fi kulli zamani wa makan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu mukminin mukminat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita izin untuk memanfaatkan fasilitas hidup. Masih ada waktu bagi kita sebelum datangnya malaikat maut untuk memperbaiki tata cara kehidupan pribadi kita, tata cara kehidupan keluarga kita, tata cara kehidupan masyarakat kita, bahkan tata cara kehidupan bernegara kita. Dengan cara apa? Dengan cara hukum-hukum syariat saja. Allah perintahkan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Yang nanti insya Allah kita sedikit kaji ayat ini, dilengkapi dengan surat An-Nisa ayat 59. Bapak Ibu jamaah Masjid Ilhami, Allah begitu sayangnya kepada kita, sampai-sampai Allah memanggil kita, menyeru kita. Allah mengajak dialog kepada kita. Bunyi ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Qur'anil Karim, bunyi ayat ya ayyuhalladzina amanu yang diawali di awal ayat terdapat dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 89 kali. Jadi banyaknya ayat-ayat ini diulang-ulang itu pertanda Allah sangat cinta kepada hamba Allah yang khusus, yaitu orang beriman. Agar orang beriman itu terarah hidupnya untuk kebaikan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, sampai menyusut dunia. Bagaimana mengatur kehidupan berekonomi, berbudaya, berpolitik dan sebagainya. Luar biasa. Allah sang pencipta alam dan pengatur alam. Allah pencipta manusia dan mengatur manusia. Ternyata tidak hanya agama Islam itu hanya urusan-urusan yang kecil, tapi urusan besar pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Kita bersyukur gitu. Allah takdirkan kita sebagai seorang muslim. Mari kita coba ayat ini untuk kita sedikit pahami. Moga-moga dengan paham itu kita punya niat untuk mengamalkannya, untuk mendakwahkannya, untuk menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini diawali dengan harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilannya khusus.
Dari sekian manusia dikhususkan yang sudah beriman, amanu, yang telah beriman, yang memanggil Allah, yang menyeru Allah, yang dipanggil orang beriman. 3 kemungkinan setelah Allah memanggil mereka yang beriman. Yang pertama bentuknya perintah, kedua larangan, yang ketiga perintah sekaligus juga larangan. Karena kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, perintah dan atau larangan itu Allah sampaikan kepada orang beriman sebab hanyalah orang beriman yang sanggup untuk melaksanakan perintah dan sanggup meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan kalau orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman belum tentu perintah dilaksanakan, belum tentu larangan dia tinggalkan. Malah bisa sebaliknya, perintah dia langgar, larangan dia kerjakan. Hebatnya orang beriman begitu, sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaatinya. Mari kita mengacak pada diri kita, Bapak Ibu mukminin rahimakumullah, mumpung umur masih ada, mumpung dikasih kesehatan, sebelum datangnya malaikat maut menjemput kita. Rugi hidup kita kalau kita tidak mendengar panggilan sang pemanggil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sudah tapi tidak mau melaksanakannya, rugi sekali hidup ini. Ayat ini perintah udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu di dalam Islam secara kafatan. Pertama. Yang kedua larangan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah turukus syaitan, jalan-jalan syaitan. Ayat ini surat Al-Baqarah 208 terdiri dari perintah sekaligus juga larangan. Sampai di ujung ayatnya sebagai suatu penegasan, innahu lakum aduwwum mubin. Mengapa tidak boleh ikuti langkah syaitan? Sebab dia adalah musuh kalian yang nyata. Jangan pernah dekat dengan syaitan. Jangan pernah berkawan dengan syaitan. Syaitan itu mengajak kepada keburukan. Meninggalkan larangan, justru meninggalkan perintah. Dan sebaliknya melaksanakan larangan. Zaman dulu waktu kita kanak-kanak, setan itu adanya di kuburan. Jangan main kuburan, banyak setan. Jangan tempat yang gelap, ada memedi, ada setan. Ini barangkali pemahaman yang sangat-sangat keliru. Sangat keliru. Ini jahil murakab. Kebodohan yang luar biasa ini. Padahal setan itu adalah tempat terang juga ada. Setan itu adalah mengajak kepada keburukan, kepada dosa dan maksiat. Siapa yang ngajak? Ada 2 jenis setan. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ini kan kita juga jadi setan ini, manusia. Jadi jangan ikuti. Kalau kita lagi sedang sholat, ada satu doa iftitah, di antaranya doa iftitah kita ucap begini Pak, Ibu. Allahu Akbar. Karena ketika sholat sebaiknya sedekap kita di sini adanya, di dada, di sodrin, di dada, agak tekan sedikit di sini, atau agak ke bawahan sini. Sini, tekan begini, atau di sini. Nah, di doa iftitah itu ada ucapan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma, ya Allah, ba'id baini, jauhkan sejauh-jauhnya antara diriku dan kesalahan-kesalahanku. Sini ada 2, diri kita dan kesalahan kita.
kama ba'adta, sebagaimana engkau jauhkan sejauh-jauhnya, bainal masyriqi wal maghribi, antara daerah masyrik dan maghrib, antara daerah terbitnya matahari dengan daerah terbenamnya matahari, antara timur dan barat. Biasanya orang bicaranya begitu. Timur itu adalah daerah terbit matahari, dan maghrib atau barat itu daerah terbenamnya matahari. Saya bertanya Pak Ibu, kalau timur dan barat, yang satu jalan ke timur, yang satu jalan ke barat, bertemu nggak kita? Begitulah sifat orang beriman, antara dirinya dan kesalahannya ke timur, dia ke barat, nggak pernah ketemu. Jadi sudah nggak merasakan nyaman kalau berbuat maksiat. Sudah nggak merasa nyaman berbuat dosa, berbuat yang melanggar syariat, sudah nggak nyaman. Imam Asy-Syafi'i sesekali beliau melihat, itu bukan sengaja, beliau melihat auratnya wanita, rambutnya terurai. Dia langsung istighfar, astaghfirullahaladzim. Dia merasa dosa. Dari situlah Imam Syafi'i hafalan Qur'annya rusak. Coba, Imam Syafi'i nggak doyan dengan maksiat. Imam Syafi'i itu ibaratnya seseorang berpakaian baju putih, lalu berjalan di tempat yang kotor, tempat-tempat becek, ada lumpur sebagainya. Tapi orang yang berpakaian baju putih itu, begitu sampai di satu tempat, itu nggak kotor pakaiannya, bersih sekali. Kita sanggup nggak? Daerah yang becek, kotor, pakaian kita putih, nggak kena kotoran, bisa nggak Pak? Itu ikhtiyat, sangat hati-hati Imam Syafi'i. Sehingga ketika ada satu kotoran yang melengket satu saja, atau satu noktah, itu kotoran, kelihatan Pak. Kelihatan. Sehingga langsung dicuci. Tapi kalau sudah kotor semua, kotor lagi, biasa Pak. Betul nggak Pak? Itu dijaga. Sehingga Imam Syafi'i satu kali kesalahan saja sudah dia taubatan nasuha. Umumnya kita itu berkali-kali, biasa-biasa saja, bahkan berakrab banget dengan maksiat. Imam Syafi'i Pak. Masya Allah. Mari kita belajar. Antara kesalahan kita dan kita itu antara jarak ke timur dan barat, nggak pernah ketemu. Jadi antara kita dengan setan nggak pernah ketemu. Musuh saya. Lakukan itu. Nah, ayat ini diawali dengan perintah udkhulu fis-silmi kaffah. Banyak penafsiran ayat ini, beberapa ahli tafsir. Intinya ini ada tafsir Jalalain. Ada tafsir banyak banget Pak. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil islami dinan udkhulu fi jami'i syara'i'il islam amilina bi jami'i ahkamih. Ayat ini maknanya begini. Masuklah kamu ke dalam Islam, di mana kamu orang beriman itu imannya kepada Allah sebagai Rabbinya. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya. Islam adalah agamanya. Itu masuk Islam itu fi jami'i syara'i'il Islam, pada seluruh syariat-syariat Islam. Luar biasa. Syariat Islam mengatur dari urusan terkecil. Gunting kuku saja diatur oleh Islam. Ke toilet masuk ke toilet dengan Islam, keluar toilet dengan syariat Islam. Tidur dengan syariat Islam. Bayangkan Pak, yang kecil-kecil saja, yang remeh-remeh kelihatannya itu diatur sama Islam. Pertanyaannya, apakah urusan besar nggak diatur sama Islam? Allah
melalui Rasulnya Muhammad SAW mengatur kita manusia hidup dengan aturan Allah dan Rasulnya. Rasul mencontohkan begini cara menggunting kuku, begini cara mandi. Itu diatur. Dan Rasul memerankan diri. Bagaimana beliau mengatur dirinya dengan syariat. Beliau memerankan diri mengatur keluarganya dengan hukum-hukum syariat. Dicontohkan langsung oleh Rasul. Rasul pun bagaimana mengatur ke masyarakatnya dengan hukum-hukum syariat. Bahkan beliau mengatur cara bernegara dengan syariat. Kan luar biasa nih Pak. Hingga sahabat Nabi itu mendapatkan langsung contoh dari Rasulullah. Jadi tahu jalan para sahabat karena langsung teladannya kelihatan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ternyata hidup yang diatur dengan syariat dari urusan kecil sampai besar, dari bangun tidur ke tidur kembali, itu merasakan kenikmatan luar biasa. Sudahkah kita merasakan kenikmatan dengan hukum-hukum syariat? Kalau belum, rugi hidup ini Pak. Jadi kita berusaha hidup ini dengan hukum syariat apapun yang kita lakukan. Itu hidup seperti sahabat. Luar biasa Pak, nikmat hidup itu kalau sudah bersama Islam. Semua perkara. Jadi udhulu fisilmi kafah. Jadi seluruh syariat. Saya ulangi, dari bagaimana menata diri sendiri, menata keluarga, masyarakat sampai bernegara. Kemudian yang kedua, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu selalu berupaya untuk meninggalkan syariat. Pernah nggak kita tidur tanpa menggunakan syariat? Pernah nggak kita? Tidur aja, ngantuk, plek, sudah bangun keluar, tanpa bismillah, tanpa wudhu. Pernahkah kita? Rugi hidup ini. Kita tidur bersama keluarga, bersuami istri, hubungan suami istri, pernah nggak tanpa menggunakan syariat? Rugi hidup ini. Pernah nggak kita menata keluarga tanpa berhukum syariat? Pernah nggak? Dan pernah nggak kita menata negara tanpa syariat? Jangan-jangan 100% tanpa syariat kita ya Pak. Mari ikuti para sahabat Pak. Sahabat tuh begitu luar biasa berbahagia bersama Rasul, dituntun oleh Rasul. Sehingga doanya yang selalu diucapkan setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan kami siratal mustaqim. Maksudnya hidayatul Islam, hidayah Islam itu dipraktekkan di luar sholat. Kemudian di ayat ini disebutkan juga, janganlah kamu mengikuti cara-cara hidup yang tidak totalitas dengan Islam, sebagaimana kebiasaan ahlul kitab. Ahli kitab itu Pak, Yahudi dan Nasara, melaksanakan syariat Taurat dan Injil itu kalau menurut hawa nafsunya enak, dia praktekkan, dia amalkan. Tapi kalau menurut hawa nafsunya itu kurang enak, kurang nyaman, dia buang sejauh-jauhnya. Itu modelnya siapa? Ahlul kitab. Ahlul kitab itu termasuknya orang kafir. Bukan menurut saya. Al-Quran yang bilang. Kita udah hafal itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari muntakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir, satu dari ahli kitab, kedua orang kafir dari musyrik. Nah, orang kafir ahli kitab itu disebut kafir
Karena mereka itu menerima sebagian isi ayat-ayat dalam Taurat, tapi menolak sebagian ayat-ayat yang lain, disebutnya kafir. Itu yang disebut diantaranya fasluddin anil hayati, memisahkan agama dalam kehidupan nyata. Jadi urusan-urusan yang sesuai dengan hawa nafsunya, menurut dia pakai. Tapi kalau nggak sesuai dia buang. Yang tidak menguntungkan bagi dia, menurutnya, menurut hawa nafsunya. Tolong cek A'udzubillahi minasyaitonirrajim Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 85 Ustaz Rozak. Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayatnya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian mengimani sampai mentaati sebagian isi Taurat, Alkitab, sementara kalian mengkufuri, mengingkari sebagian isi Taurat yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Siapa saja yang melakukan itu, mengambil sebagian ayat, menolak sebagian yang lain, tidak ada balasan kecuali di dunia menjadi hina. Jadi kita kalau seperti itu hina di dunia. Enak hina di dunia? Nggak seberapa Pak kalau hina di dunia. Ini yang kedua, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Di hari kiamat dikembalikan ke dalam apa? Asyaddil azab. Azab yang sangat keras. Mendingan hina di dunia atau azab di akhirat yang sangat keras, mendingan mana? Ini jangan dua-duanya Pak. Kalau sekedar hina di dunia nggak apa-apa, orang sebentar kok hina di dunia. Tapi ini azab di akhirat, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Itu lantaran apa? Mengamalkan sebagian ayat, menolak sebagian yang lain. Allah begitu sayangnya agar kalian mulia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu ayo udhulu fisilmi kafah. Sepertinya sikap menerima sebagian ayat, menolak sebagian yang lain, ini bisa jadi merupakan potret gambaran kita jangan-jangan umat Islam Pak. Umat Islam hampir mirip, bahkan bisa jadi mirip banget dengan ahlul kitab. Ya Pak. Ketika dia sholat, ketika kita sholat, jangan orang lain, kita aja deh. Saya sholat, saya menjadi orang yang baik banget. Pakai peci, pakai sorban, kan begitu ya. Kemudian, ya pokoknya baiklah. Allahu Akbar, kita wirid lama banget. Begitu habis selesai sholat, bohong jalan, curang jalan. Ya. Hukum-hukum syariat Allah kita tolak. Kita nggak sadar itu Pak. Bisa jadi. Betul Pak? Waktu sholat gunakan syariat. Ya. Begitu ada orang yang berbuat buruk, kita berbuat buruk, nggak merasa salah kita. Contoh hari ini. Berseliweran video anak-anak kecil, bukan siswa SMA, SMP, tapi siswa SD, sekolah dasar, hubungan seks bebas Pak. Siapa yang dosa Pak? Siapa yang salah? Siapa yang melanggar syariat? Siapa? Anak-anak? Ya salah dia juga. Ini mah bukan anak yang sudah besar, bukan tingkat SMA, bukan SMP. Kalau SMA, SMP barangkali bukannya wajar juga ya. Ini baru ingusan. Anak SD sudah terbiasa seks bebas. Mengapa? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang dosa? Kita katakan orang tua, betul Pak?
orang tua, boleh. Siapa lagi? Masyarakat, siapa lagi? Terus. Tapi itu semua terjadi karena mudahnya melakukan hubungan seks. Sekarang ini alat-alat kontrasepsi itu gratis, bahkan bisa diperoleh, Pak. Ya namanya manusia mencoba. Siapa yang salah? Judi, jangankan orang awam, masyarakat biasa, pejabat tinggi pun melakukan judi. Betul, Pak? Ini maling, bukan sekedar maling motor, maling ayam, tapi maling yang bisa jadi malingnya pakai undang-undang, direstui oleh undang-undang. Kita lihat di Rempang, di tempat-tempat lain lah banyak sekali. Ini bagaimana ini? Ini kan semua melanggar syariat, sehingga tidak ada keadilan, kemaksiatan merajalela. Siapa yang salah? Ini kayak lingkaran setan ya Pak. Itu lantaran syariat gak diberlakukan. Makanya hidup di masa Rasul, hidup di masa sahabat, merasa nyaman, hidup itu merasa adil, sejahtera. Jangankan di kalangan umat Islam, di luar Islam pun merasakan bahagia, nyaman sekali hidup dalam naungan Islam, dalam pemerintahan Islam, dalam daulatul Islamiyah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasul, dirasakan para sahabat, dilanjutkan para sahabat kehidupan seperti ini. Pertanyaannya, bisa nggak kita menjalani hukum-hukum syariat secara kafah? Bisa nggak Pak? Dan ternyata menurut Quran kita insya Allah bisa melaksanakan kebahagiaan hudhulu fisilmi kafah itu. Tadi kan saya bilang kalau melaksanakan Islam secara utuh itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa Pak. Ini contoh gampang aja deh. Jam 3 malam kita sudah bangun. Bapak dan ibu, ayah ibu, suami istri sudah sholat tahajud bersama-sama. Lalu anak-anaknya yang sudah dewasa pun diajak sholat tahajud bareng-bareng. Qiraat Quran menjelang subuh. Ini udah bahagia sekali Pak. Betul Pak? Subuh ke masjid bareng-bareng. Pulang sholat subuh makan berjamaah di keluarga. Kata Nabi mengatakan, biasakan kalian kalau makan bareng-bareng berjamaah. Insya Allah Allah berikan yubarikukum fih. Kamu akan diberikan berkah lantaran makan bersama-sama di keluarga. Lalu sang suami berangkat ke kantor, bersalaman sama istrinya, musafahah. Istrinya melambaikan tangannya, anaknya juga sama, pulang bareng-bareng lagi. Semuanya anak-anak yang jujur, anak-anak yang taat. Itu merasakan kebahagiaan Pak. Belum sampai di surga, di akhirat saja sudah merasakan kebahagiaan. Makanannya ini makanannya yang halal, tidak mau yang haram sedikit pun. Luar biasa. Itu yang ngatur siapa hidup seperti itu? Kalau sudah berkeluarga, siapa yang mengatur Pak? Bapak, ayah sebagai kepala keluarga. Bapak itu adalah kepala negara Islam di keluarga. Begitu pentingnya pemimpin yang melaksanakan syariat. Pemimpin yang jadi teladan. Kalau di rumah adalah bapak. Lalu ibu ngasih contoh kepada anak-anak. Karena ibu dibimbing sama suaminya. Lalu anak yang paling tua, yang paling besar mencontohkan kepada adik-adiknya ke bawahnya. Masya Allah Pak. Ini keteraturan hidup. Keluarga, sekian keluarga berkumpul. Ada ketua RT. Pak RT yang soleh. Pak RT yang ngasih contoh teladan. Ini masyarakat Islam. Kalau masyarakat berkumpul, muncul yang keempat, sebuah negara dengan hukum syariat. Luar biasa. Dan pernah contohnya ada
baginda Rasul dan para sahabat ketika hidup dulu. Lalu sahabat Nabi, Abu Bakar sebagai kepala negara, digantikan Umar bin Khattab, digantikan sama Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang mereka disebutnya Al-Khulafaur Rasyidin. Itu contoh. Sampai para tabi'in tercatat dalam sejarah hidup dalam naungan syariat, naungan Allah itu lamanya 13,5 abad. 2/3 belahan bumi menjadi maju lantaran udhulu fisilmi kafah, peran pemimpin, Pak. Cek sekarang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nisa ayat 59. Ini cara agar hidup udhulu fisilmi kafah. Ayatnya sama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Di awal tadi saya sampaikan kalimat ya ayyuhalladzina amanu diulang 89 kali. Menjawab udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat tadi itu dijawab bagaimana caranya bisa melaksanakan seluruh hukum-hukum syariat dalam hidup ini. Jawabannya antara lain surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul. Ayat ini pertama kali yang menerima siapa? Pasti Rasulullah. Lalu Rasul sampaikan kepada siapa? Orang yang bertemu dengan Rasul, beriman kepada Rasul dan berjuang bersama Rasul. Siapa? Sahabat. Jadi orang pertama yang beriman itu mengamalkan atiullaha wa atiur Rasul siapa? Sahabat Nabi, bersama Nabi. Sahabat Nabi, Pak, merasakan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Ketika Rasul sudah wafat, Rasul sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-10 Hijrah. Mentaati siapa lagi? Rasul sudah nggak ada. Taati Allah, taati Rasul. Rasul nggak ada, mentaati siapa coba? Supaya hidup ini udhulu fisil